sudah masuk. Untuk judulnya ini tentang integral fraksional pada hipergroup. Silakan Bu Ida, waktu kurang lebih 15 menit. Terima kasih Pak Susilo atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ketua KK Analisis dan Geometri ITB, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati pula para panitia dan para peserta. Selamat pagi. Terima kasih bahwa pada kesempatan ini panitia telah mengundang saya sebagai pembicara undangan di dalam simposium nasional analisis matematika yang ketiga. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing sebagian dari hasil riset yang berkenaan dengan integral fraksional di hipergroup. Saya akan share screen. Apakah saya bisa share screen-nya? Belum, sementara belum masuk. Bagaimana nih, saya tidak bisa. Oh ya, oke. Maaf, ini mengganggu. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Masih proses, Gus, bentar. Oh, iya. Sampun, Pak? Belum, masih. Di tempat saya belum muncul. Oh, iya. Sudah saya share. Mungkin yang lain sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Nah, ini sudah. Ya. Sudah? Sudah. Tidak kelihatan Bu Ida di tempat saya, silakan. Sudah, Bu. Apakah sudah nampak? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi sampun matur nuwun sangat. Oke, berkenaan dengan operator integral fraksional di hipergroup, ini salah satu hasil yang akan saya tampilkan di sini. Ini merupakan joint work saya dengan Profesor Hendra Gunawan dari ITB dan kolega saya di Unsud, Ibu Sri Mariani, yang tadi telah menjadi pembicara di sesi yang sebelumnya. Nah, ada beberapa section yang akan saya bicarakan di sini, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, kemudian mengenai kesamaan untuk operator integral fraksional dengan doubling measure, kemudian ekstensi dari ketaksamaan untuk operator integral fraksional tersebut di beberapa ruang yang lainnya, tidak hanya di doubling measure saja, tetapi yang dengan menggunakan closed measure. Kemudian yang terakhir akan saya sampaikan mengenai operator integral fraksional di hipergroup. Nah, teori potensial itu antara lain mengkaji adanya dua buah gaya yang secara natural dapat dimodelkan menggunakan persamaan Poisson, yaitu minus del U sama dengan F. Di sini delnya adalah operator Laplace. Jadi kita tahu di sini operator Laplace itu diberikan oleh sigma dou kuadrat dibagi dengan dou xj kuadrat untuk J-nya sama dengan 1 sampai dengan D. Nah, sebagai contohnya, persamaan Poisson itu bisa muncul di potensial listrik statik yang diberikan oleh minus del VE sama dengan rho dibagi dengan epsilon 0, di mana epsilon 0-nya di sini adalah permitivitas hampa, kemudian rho-nya adalah rapat muatan total, sedangkan VE-nya adalah potensial listrik di titik R dengan E-nya medan listrik statik. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain juga bisa di potensial gravitasi. Di R3, penyelesaian persamaan Poisson itu diberikan oleh UX,
yang diberikan oleh C integral R3 FY dibagi dengan harga mutlak X min Y DY. Nah, di sini kalau kita mempunyai integralnya di R3, maka pangkat dari X min Y-nya itu 1, ya. Berarti 3 dikurangi 2. Kemudian, kalau kita di RD itu kita mempunyai penyelesaiannya adalah integral dari RD FY dibagi X min Y D minus 2. Nah, jadi ini bisa diperumum kalau D-nya itu bisa diperumum kalau kita mempunyai tidak 2 ya, tadi kan D dikurangi 2, sekarang tidak 2 tetapi sembarang alfa, alfanya antara 0 sampai D. Nah, kalau kita mempunyai perumuman ini, maka inilah yang disebut dengan fractional integral operator, atau ada yang menyebut juga dengan potensial disk karena perumuman ini ditemukan oleh seorang matematikawan Hungaria yang bernama Marcel Riesz. Nah, kalau dilihat tadi I alfa ini berarti sama dengan C kali minus nabla dipangkat dengan min alfa per 2. Nah, berkenaan dengan operator integral fraksional ini ada beberapa hal yang ingin diketahui sifat-sifatnya, antara lain yaitu ketaksamaan yang berkaitan dengan ketaksamaan tipe kuat dan ketaksamaan tipe lemah untuk operator integral fraksional di beberapa ruang fungsi. Nah, selain di beberapa ruang fungsi, di ruang fungsi yang dilengkapi dengan ukuran, maka ukurannya itu dilihat kondisi dari ukurannya. Ada yang menggunakan doubling condition untuk ukuran, ada yang menggunakan growth condition untuk ukuran. Nah, ini adalah doubling condition untuk ukuran. Jadi kalau kita mempunyai ukuran yang memenuhi doubling condition, maka ukurannya ini disebut dengan doubling measure. Nah, biasanya ruang yang dilengkapi dengan doubling measure ini disebut dengan ruang bertipe homogen. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai ruang Euclid berdimensi D, maka kita di RD itu ukuran dari bola yang berpusat di X dengan jari-jari 2R itu sama dengan 2 pangkat D dikalikan dengan ukuran bola yang berpusat di X dengan jari-jari R. Jadi RD yang dilengkapi dengan ukuran Lebesgue biasa ini merupakan ruang bertipe homogen. Hasil mengenai ketaksamaan untuk operator integral fraksional di ruang Lebesgue atas ruang Euclid yang dilengkapi dengan doubling measure ini pertama kali diberikan oleh Hrdlicka-Wood serta Sobolev, baik itu berkenaan dengan ketaksamaan tipe kuat maupun ketaksamaan tipe lemah. Nah, pada ketaksamaan tipe kuat itu orang kadang mengatakan bahwa I alfa itu terbatas dari LP ke LG. Nah, tipe kuat ini bisa dikaitkan dengan regularitas dari suatu operator, sedangkan ketaksamaan tipe 5 ini berkaitan dengan ukuran dari suatu operator. Nah, selain di ruang Lebesgue, ketaksamaan dari Hrdlicka-Wood Sobolev tadi di-extend oleh peneliti ke ruang Morey. Di sini dari definisi nomnya bisa dilihat bahwa ruang Morey itu kalau lambdanya sama dengan 0, ini sama dengan ruang Lebesgue. Jadi merupakan perluasan dari ruang Lebesgue. Atau ruang Lebesgue ini merupakan ruang khusus dari ruang Morey. Nah, di ruang Morey itu ada 2 ketaksamaan tipe kuat.
Yang pertama diberikan oleh Spane dalam Peter, kemudian yang kedua itu diberikan oleh Adams. Nah, yang diberikan oleh Spane itu bisa dikatakan lebih lemah daripada yang diberikan oleh Adams karena hasil Adams ini mengcover hasil dari Spane. Nah, untuk ketaksamaan yang tipe lemahnya itu tidak diberikan oleh Spane maupun tidak diberikan oleh Spane, tapi bisa dilihat pada hasil yang diberikan oleh Sciarenza dan Praska. Nah, bukti dari ketaksamaan Spane ini memanfaatkan ketaksamaan tipe kuat di ruang Lebesgue, sedangkan bukti dari ketaksamaan Adams ini menggunakan ketaksamaan tipe kuat untuk operator maksimal di ruang Moore. Operator maksimal ini seperti rata-rata dari ukuran fungsi gitu ya, karena di situ integral dari fungsi terhadap bolanya dibagi dengan ukuran dari bolanya. Nah, selain ketaksamaan tipe kuat dan tipe lemah yang kita lihat tadi, ada salah satu ketaksamaan yang mengaitkan operator integral fraksional dengan operator maksimal. Nah, ketaksamaan ini disebut dengan ketaksamaan Hegberg. Dan ini adalah formula untuk ketaksamaan Hegberg yang ada di ruang Lebesgue. Nah, ketaksamaan serupa untuk di ruang ketaksamaan serupa juga berlaku untuk ruang Moore. Nah, biasanya ketaksamaan Hegberg ini merupakan suatu ketaksamaan yang menjadi alat untuk membuktikan ketaksamaan tipe kuat maupun ketaksamaan tipe lemah bagi operator integral fraksional, yaitu dengan memanfaatkan maksimal operator. Nah, ketaksamaan dari Hardy-Littlewood-Sobolev itu diekstend peneliti ke beberapa ruang, misalnya di ruang Lebesgue dan ruang Moore atas ruang Euclid, tetapi tidak menggunakan doubling measure, melainkan dengan growth measure. Kemudian diextend juga ke ruang Lebesgue dan ruang Moore atas ruang metrik, baik itu menggunakan doubling measure maupun menggunakan growth measure. Nah, kebetulan saya banyak kerjanya adalah di ruang-ruang yang menggunakan growth measure. Nah, growth measure ini digunakan atau merupakan salah satu ukuran yang disebut dengan non-doubling karena kondisi ini tidak memenuhi doubling condition. Dan biasanya ruang-ruang yang dilengkapi dengan non-doubling measure itu disebut dengan ruang tak homogen. Kemudian ada upper and regular by identity itu ada di hypergroup. Kalau dilihat bentuknya itu mirip dengan growth measure. Nah, hanya saja di sini ukuran dari bola itu harus berpusat di identitas dari hypergroupnya. Nah, berdasarkan sifat ini, maka Haji Bayov pada tahun 2015 itu mengextend Hardy-Littlewood-Sobolev equation ini ke ruang Lebesgue atas hypergroup. Ini adalah definisi dari hypergroup dan hypergroup yang kita gunakan adalah hypergroup yang komutatif. Kenapa? Karena kalau hypergroupnya itu komutatif itu akan possess hard measure. Nah, dengan adanya hard measure ini maka bisa dilakukan konvolusi. Nah, dengan konvolusi ini didefinisikan oleh Haji Bayov yaitu operator maksimal dan operator integral fraksional yang ada di hypergroup. Seperti saya katakan tadi, Haji Bayov membuktikan baik itu ketaksamaan tipe kuat maupun ketaksamaan tipe lemah yang ada di hypergroup. Jadi ini di ruang Lebesgue atas hypergroup tepatnya. Nah, karena di ruang hasil di ruang Lebesgue, baik itu menggunakan doubling condition maupun menggunakan growth condition, itu bisa diextend ke ruang Moore maupun ruang Moore yang diperumum, maka
Ketika saya melihat hasil ini, saya berpikiran juga bahwa ini mestinya bisa di-extend ke ruang more atau supergroup dengan, penyesuaian-penyesuaian tertentu. Nah, ruang more atau supergroup, saya definisikan seperti ini, saya menggunakan ukuran bolanya adalah ukuran bola dengan jari-jari 2R. Kenapa? Karena sifat ini mirip dengan, growth condition. Kalau dengan growth condition itu kalau ukuran bolanya tidak dengan jari-jari 2R itu, ketaksamaan tipe kuat tidak berlaku, ketaksamaan tipe kuat dan tipe lemah berlaku kalau ukuran bolanya itu jari-jarinya 2R. Jadi di sini saya mendefinisikannya, dengan, ukuran bola yang jari-jarinya 2R. Hasil yang, eee, saya peroleh dan ini kerja bersama Pak Hendra dan Bu Sri, ini, sudah terbit di Mediterranean Journal, yaitu ini yang berkenaan dengan, ketaksamaan tipe kuat. Nah, ketaksamaan tipe kuat yang dibuktikan di sini ini adalah, ketaksamaan yang tipe Spanner, bukan tipe Adams. Karena, saya belum bisa membuktikan ketaksamaan Hedberg-nya sudah ditemukan sebetulnya, tetapi kejelasan untuk operator maksimalnya yang tidak bisa ditemukan, belum bisa ditemukan. Jadi ini saya menggunakan tipe Spanner saja yang memanfaatkan hasil dari Haji Bayov yang, Haji Bayov mengenai ketaksamaan tipe kuat di ruang Lebesgue yang memanfaatkan atau mengasumsikan saja. Beliau juga tidak membuktikan ketaksamaan tipe kuat dari maksimal operator, beliau juga hanya mengasumsikan bahwa ketaksamaan tipe kuat itu berlaku. Di sini saya tidak mengasumsikan, jadi saya menggunakan yang tidak memakai, ketaksamaan tipe kuat dari operator maksimal. Demikian juga dengan ketaksamaan tipe lemah, saya juga tidak menggunakan ketaksamaan tipe lemah di ruang Morey yang tentu saja itu membutuhkan ketaksamaan tipe lemah dari maksimal operator di ruang Morey. Jadi saya straightforward seperti membuktikan, untuk bola gitu. Jadi ini agak berbeda, buktinya dengan bukti-bukti yang biasa, saya kerjakan untuk ketaksamaan tipe lemah. Nah, ada ekstensi yang sudah saya lakukan yaitu di ruang more yang diperumum. Di ruang more yang diperumum ini, fungsi V-nya itu masih diasumsikan fungsi yang hampir naik, yaitu kalau kita mempunyai S kurang dari T, maka Vs-nya itu lebih besar sama dengan konstanta dikalikan Vt-nya. Nah, di ruang more yang diperumum ini, diperoleh hasil mengenai, ini ketaksamaan Hedberg, tapi ketaksamaan Hedberg ini dengan mengasumsikan bahwa maksimal operatornya terbatas di, ruang more yang diperumum. Jadi belum terbuktikan keterbatasannya, jadi hanya diasumsikan saja. Dengan demikian, diperoleh ketaksamaan tipe kuat untuk ruang more yang diperumum atas hypergroup. Nah, saya kira itu sementara hasil yang masih bisa dilakukan, jadi masih terbuka kesempatan karena saya kurang memahami, hypergroup-nya sendiri dan ruang more-nya sendiri, jadi masih banyak yang bisa dikutik tentang ruang more-nya sendiri dan kemudian, hasil yang keterbatasan atau ketaksamaan tipe kuat dan tipe lemah ini masih bisa di-extend ke beberapa ruang seperti halnya kalau atas ruang metrik atau atas ruang Euclid. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ini referensinya dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Susilo. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ida yang telah mempresentasikan materi yang merupakan hasil penelitian beliau. Sambil menunggu pertanyaan,
atau masukan dari para peserta. Mungkin saya hanya menanyakan atau minta informasi aja. Ini tadi kan yang disampaikan tadi kan bahwa sudah ada beberapa teorema yang dipublikasi gitu. Untuk teorema-teoremanya tadi kan pada ruang Murray atas hipergroup. Apakah mungkin ada batasannya Bu untuk hipergroupnya itu? Apakah hanya khusus yang hipergroup komutatif atau sudah secara umum begitu Bu Ida? Sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Hipergrupnya harus komutatif, Pak. Kalau hipergrupnya tidak komutatif, maka integral fraksional dan operator integral fraksional dan operator maksimalnya tidak bisa didefinisikan. Karena konvolusi tidak berlaku. Ya, terima kasih Ibu. Jadi grupnya memang harus komutatif ya Bu ya. Jadi tidak perlu. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Dahliatul Hasanah. Apakah ada hubungan atau perbandingan antara ruang dengan doubling sebentar hilang tempat saya. Dengan doubling condition dan ruang dengan Grow measure. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab Bu, perbandingan antara kedua ukuran tersebut dengan doubling dan dengan Grow. Silakan Bu Ida. Nggih, matur nuwun. Kalau dengan gampangannya tadi saya sudah memberikan contoh ya, di halaman berapa ya. Kalau doubling measure itu kalau kita mempunyai gampangannya kita mempunyai bukan bola ya, disk ya, lingkaran. Lingkaran itu kan ukurannya sama dengan pi r kuadrat. Kalau kita mempunyai jari-jarinya 2 kali lipat, maka kita mempunyai 2 pangkat 2 pi r kuadrat. Nah, kalau di growth measure itu tidak berlaku seperti itu. Contohnya growth measure itu saya di sini sebentar bisa orat-orat tidak. Nah, kalau kita mempunyai misalnya kita punya ruang ya, kita punya ruang. Kita punya ruang. Jadi misalnya kita punya persegi dari min 11 sampai min 11 ya. Jadi X-nya itu dari min 11, kemudian Y-nya itu juga dari min 11. Nah, kalau bolanya itu tidak menyentuh sumbu X ya, tidak menyentuh sumbu X, maka bolanya itu ukurannya tetap pi r kuadrat. Tapi kalau misalnya bolanya itu memotong sumbu X, maka bolanya itu ukurannya adalah pi r kuadrat ditambah panjangnya garis di sumbu X itu yang terpotong oleh bola, gitu kira-kira. Contohnya. Baik, begitu Bu Dahliatul, jawaban dari Ibu Ida. Mungkin nanti kalau masih ada yang perlu didiskusikan, mungkin bisa dilanjutkan di acara ini melalui media chat. Berhubung ini waktunya terbatas, saya kira untuk agar acara ini berlangsung dengan lancar, saya akhiri sesi Ibu Ida. Kami mengucapkan terima kasih Bu Ida atas sharing ilmunya. Ya, terima kasih kembali. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi yang ketiga, untuk bicara ketiga.